Bagaimana spesifikasi website yang bisa diterima oleh Google AdSense? Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kriteria atau spesifikasi blog atau web yang bisa cepat diterima Google AdSense. Nah, di sini saya ada beberapa contoh webnya dan juga sudah melakukan beberapa percobaan ya. Ada yang ditolak, nah ada yang disetujui. Di sini saya mendaftarkan sekitar 3 website atau 3 blog dalam satu akun AdSense. Nah, di sini ada keterangannya nih. Situs Anda kini siap menampilkan iklan AdSense. Di sini juga ada yang ditolak nih. Anda harus memperbaiki beberapa masalah. Kemudian ini juga email penerimaannya. Kemudian di sini juga ada penolakannya. Jadi penolakannya sering, tapi ketika paham bagaimana spesifikasi website yang harus dibuat, ya jadi gampang untuk daftar. Bahkan setelah video ini dibuat, saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk daftar Google AdSense dengan blog yang baru ya, blog yang baru, belum banyak aktivitas dan postingannya, baru 1 hari yang lalu. Oke, nah di sini ada salah satu sampelnya. Non sih iya. Nah ini dia salah satu blog atau website yang mudah untuk diterima AdSense. Nah ya dari tampilannya itu ya sederhana, simple. Ya, begini, ini ada artikel. Nah, ini juga ada iklan AdSense-nya sudah muncul. Nah, ini kriteria website yang seperti ini mudah diterima untuk AdSense. Jadi, halaman-halamannya juga simple seperti halaman about, halaman kontak, sitemap, page, dan ini halaman pendukung yang lainnya lah. Nah, kalau misalkan untuk navigasi, nah itu jangan menampilkan navigasi dari domain keluar. Misalkan kan ini domainnya erixe.com. Nah, terus kita pakai navigasi dengan tujuan websitenya website yang lain, misalkan ini nih. Nah, misalkan ini. Nah, ini juga punya saya sandaran.id. AdSense-nya juga ada. Nah, misalkan di halaman blog ini menggunakan link ini. Jadi link ini ditempelkan ke sini. Nah, itu sudah pasti kemungkinan akan ditolak dan keterangannya navigasi situs itu biasanya. Nah, kemudian untuk masalah konten sebenarnya simpel-simpel saja juga bisa, asalkan terindeks ya, terindeks di Search Console. Jadi nanti ketika mengetikkan domain ini, mengetikkan nama domain di Google itu sudah muncul indeksnya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah bisa diajukan untuk AdSense gitu. Nah, ini juga sama, misalkan ini sandaran digital media. Nah, ini sandaran.id, ini juga udah bisa muncul. Nah, biasanya yang seperti itulah yang cepat di-approve oleh Google AdSense. Nah, untuk kontennya minimal ya 300 kata sebenarnya bisa, tapi kalau misalkan untuk pengajuan direkomendasikan 700 kata ke atas lah. Nah, kayak gini aja, simpel-simpel. Jadi misalkan ngebahas tips agar Facebook Ads punya banyak audiens. Ya, ngebahas segini, berapa paragraf. Ya, kayak gini. Ini ringan untuk dibahas dan kalian juga bisa melakukan rewrite atau mencari ide konten yang lain, atau konten yang ini juga silahkan ditiru ya, tapi jangan di copy. Jangan di copy, diubah aja ide sama konsepnya, termasuk gaya bahasanya. Jadi jangan di copy. Di sini artikelnya di copy, kemudian di spin tag ke situ. Instagram Ads merupakan, jadi adalah konten berbayar di mana Anda jadi kamu bisa jadi dapat. Nah, sebenarnya itu bisa saja, cuma nanti kalau sudah diterima ya, kalau misalkan belum diterima ya wayahna ngetik dulu gitu. Berapa konten yang harus disediakan? Nah, kalau saya sendiri di sini adalah dulu sekitar 5 konten, 5 artikel dengan panjang artikel 1500 kata, dan ada yang 3 artikel sama juga 1500 kata. Kemudian ada yang 15 artikel. Nah, kemudian nanti setelah video ini selesai, saya akan mengajukan satu website lagi. Nah, yang ini
untuk didaftarkan ke Google AdSense, dan kita lihat hasilnya apakah diterima dengan cepat atau tidak. Oke, mungkin sekian saja untuk informasi kali ini. Sampai